Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami harap semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada kesempatan ini bakal ngejelasin sebuah proyek dari mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna Part 2. Nah, proyek kami ini berjudul AI Designing the Question Generation Experience, sebuah studi kasus di mana kami merancang ulang pengalaman pengguna dalam penggunaan pembuatan soal secara otomatis. Nah, katanya sebelum pembahasan utama, tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami memperkenalkan untuk anggota tim hebat kami yang sudah bekerja keras dalam proyek ini. Sebelumnya, disclaimer dulu karena pengerjaannya bertahap, jadi kami semua ikut berkontribusi tetapi memiliki PIC dalam suatu keadaan tertentu. Nah, saya memegang user research dan strategi, di mana user research strategi ini memuat tentang memimpin menyusun research, plan, terus merumuskan masalah dan tujuan proyek, terus membuat dan mengembangkan user persona yang bakal akan dibahas selanjutnya, kemudian bakal menganalisis produk kompetitor dan menemukan celah dan peluang. Nah, setelah itu bakal dilanjut oleh Lutfi. Baik, perkenalkan nama saya Lutfi Muharam dengan NIM tertera di layar. Di sini saya berfokus sebagai UI and Design System. Jadi job desk saya di sini itu secara garis besar itu mendesain interface atau antarmuka dari AIJ yang kami buat gitu, mockupnya. Jadi di sini saya bertugas untuk dalam pemilihan warna, pembuatan komponen dan lain-lainnya. Oke, next dijelaskan oleh teman saya Ibnu. Oke, izin perkenalkan saya Ibnu dan untuk saya sendiri bertanggung jawab untuk bagian pada tahap prototyping dan user validation di mana saya berfokus semenjak mulai tahapan kita mengubah desain statis menjadi sebuah prototype yang dapat diuji ke pengguna dan juga mendapatkan nilai-nilai analisis dari pengguna di mana kita melakukan usability testing begitu. Di mana kemarin menggunakan mesh. Mungkin boleh dilanjut ke rekan saya. Perkenalkan, saya Andra Firmansyah dengan NIM tertera pada layar sebagai PIC dari Information Architecture and Flow Design. Di sini saya mem-PJI kurang lebih tentang wireframing yang ada pada produk kami. Saya memastikan untuk wireframe itu jelas tujuannya agar user tidak bingung. Oke, pertama kita masuk dari latar belakang bagaimana dan kenapa kita menjalankan proyek ini sendiri begitu. Dari awalnya itu adalah dari sebuah survei di mana kita membuat beberapa pertanyaan simpel yang di mana intinya itu adalah seberapa sering sih orang-orang di sekitar kita itu membuat sebuah pertanyaan dan apa saja kesulitan mereka yang biasa mereka hadapi saat membuat pertanyaan itu dan apa saja yang mereka harapkan bisa mereka dapatkan dari AI question generator yang akan kita prototype ini. Boleh lanjut ya? Oke, lanjut ke bagian rumusan masalah. Di mana di sini kita ada merumuskan ada 3 rumusan masalah dan juga di mana itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan relevansi konteks dalam interaksi AI dan juga bagaimana memberikan kontrol pada pengguna dalam antarmuka AI dan bagaimana meningkatkan efisiensi interaksi berbasis AI. Tujuannya sendiri itu adalah untuk meningkatkan relevansi konseptual, memberikan kontrol penuh dan juga meningkatkan kualitas dan efisiensi. Boleh dilanjut. Oke, ke bagian metodologi design thinking di sini adalah tahap-tahap desain yang basic atau template dari tahap desain itu sendiri, di mana kita mulai dari empathize, kita mencari apa-apa saja yang kita butuhkan dan apa-apa saja yang menjadi tujuan kita, lalu ke define, ke ideate, prototype, dan juga testing, yang dimana akan kita jelaskan lebih detail di depannya. Oke, di tahap empathize kita ada 3 tahap, di mana yang pertama itu competitor analysis, online survey, dan juga in-depth interview. Boleh langsung lanjut ya? Pertama ke competitor analysis. Di sini kita menunjukkan 3 contoh di mana kompetitor kita itu ada Questionwell, Turing, dan juga Jotform. Dari 3 ini mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti pada Questionwell mereka memiliki fitur comprehension, discussion, vocabulary, dan learning outcome yang baik. Namun banyak fitur mereka yang terkunci di balik akun premium. Dan di Turing, fitur Smart Generator-nya dapat menargetkan ujian dan level kesulitan yang diinginkan. Namun beberapa pertanyaan tidak dapat diambil dari ada beberapa bidang yang tidak dapat dijawab. Untuk Jotform sendiri,
um, mereka dapat membuat formulir online dengan fitur drag and drop, namun mereka lebih terintegrasi dalam pembuatan form dan kurang nyaman untuk belajar melalui kuis. Berikutnya dalam tahap riset target, di sini tuh kita menggunakan dua cara, yaitu online survei dan juga follow up interview, di mana partisipannya adalah mahasiswa di sekitar IPB, dan juga mereka adalah orang-orang yang pernah membuat soal baik untuk keperluan belajar mereka pribadi ataupun untuk orang lain. Dan tujuan dari research ini adalah untuk apakah AI ini tuh untuk apakah mereka menggunakannya untuk keperluan pribadi atau ke orang lain, dan lain-lain. Boleh kita langsung lanjut ya. Ini adalah survei-survei yang kita lakukan kemarin. Hasil-hasilnya mungkin ini kita lihat saja ya. Langsung lanjut ke halaman berikutnya. Ini dari interview lanjutan yang dilakukan setelah research dari online form yang sebelumnya. Di sini kita ambil 5 contoh. Ada Praditya Putra, Yoga Christopher, Fauzan Akbar, Erlina, dan juga Naufal. Mereka memiliki masalah dan juga tujuan masing-masing saat menggunakan AI ini, seperti Praditya Putra yang ingin mencoba AI yang baru untuk mempermudah proses pembuatan pertanyaan dengan cepat memahami materi, dan juga lain-lain dengan kebutuhan dan tujuan mereka yang berbeda. Boleh dilanjut? Oke, dari hasil wawancara dan survei yang telah kami lakukan, kami akan membentuk 3 hal berikut ini: empathy map, user persona, dan customer journey. Boleh lanjut. Oke, yang pertama untuk empathy map ini berisikan kurang lebih apa saja yang dirasakan dari user maupun calon user, apa saja yang dirasakan dari user yang telah kami wawancara sebelumnya. Bisa dilanjut. Oke, untuk user persona dari hasil yang sudah kami tentukan itu, di sini kami membentuk seorang persona bernama Rina, yang dimana merupakan seorang mahasiswa yang sebenarnya banyak materi perkuliahan yang tidak maksimal untuk dipelajari, dan jadi si user persona ini membutuhkan AI untuk dalam membantunya belajar, seperti misalnya pembuatan soal dan lain-lainnya. Bisa dilanjut. Oke, untuk salah satu customer journey yang telah kami buat ini berdasarkan dari hasil wawancara terhadap Yoga, mahasiswa 19 tahun, di mana membutuhkan AI untuk membuat kuis ice breaking dalam waktu singkat berdasarkan rekomendasi teman. Untuk goalsnya sendiri itu membuat kuis yang relevan dan bermanfaat untuk kegiatan ice breaking. Dapat lihat di sini ada beberapa hal penting yang bisa dicatat, yaitu opportunities, yaitu ada menambahkan fitur pertanyaan untuk memperluas cakupan kuis. Mungkin bisa dilanjut. Oke, untuk ideatnya itu di sini kami pakai HMW dan solution mapping dan impact effort matrix dan crazy eight. Ini bisa dilanjut. Untuk di sini dari impact effort matrix ini kami ada high impact dengan high effort. Itu ada 3 high impact dengan high effort, ada juga 3 high impact dengan low effort, dan 2 low impact low effort, dan high effortnya low impactnya ada 2 juga. Bisa lihat sendiri di layar. Nah, ini ada beberapa solution mapping yang mungkin bisa terbilang penting untuk pengembangan produk kami. Di sini tuh ada beberapa solusi yang nanti akan diimplementasikan secara langsung, yang itu adalah template scenario, highlight jawaban, rate jawaban, compare jawaban, fitur tingkat kesulitan, dan fitur kategori. Mungkin bisa dilanjut. Nah, untuk riset sendiri di sini kurang lebih ini adalah lo-fi yang telah kami buat, yaitu terdiri dari 7 page utama yang tampilannya kurang lebih seperti apa yang ada di layar. Oke, kami lanjut ke prototype. Di prototype ini kami menggunakan Hi-Fi. Boleh dilanjut.
Nah, untuk Hi-Fi, yang utama ada homepage, login, quiz, pembahasan, dan generate. Kemudian lanjut, ada history, profile, dan statistik. Kemudian lanjut, kita masuk ke demo. Nah, di demo ini saya bakal izin share screen. Oke, sebentar. Oke, di proses demo ini bakal saya ceritakan si Rina tadi, user persona kami dengan umur 19 tahun, bagaimana dia bakal eh, membuat soal seni budaya dengan pilihan multiple choice. Pertama-tama, kita mulai dengan eh, dia yang mencoba menghadapi ujian mata kuliah seni budaya. Nah, temannya bakal ngerekomendasiin AI Jai. Nah, tujuan si Rina adalah gimana dia masuk ke dalam aplikasi AI Jai untuk pertama kalinya, kemudian melihat apakah platform ini bisa membantu dia buat soal latihan dengan cepat. Nah, pas pertama dari Rina, dia bakal memahami fungsi platform dan masuk ke dalam aplikasi. Untuk actionnya, pertama-tama dia bakal ngeliat nih tampilannya. Nah, tampilan yang kami berikan adalah eh, ke membangun kepercayaan sebelum pengguna berkomitmen untuk masuk. Halaman ini bakal nunjukin prinsip match between system and the real world dengan menggunakan bahasa yang akrab bagi target audiens kami seperti teman belajar generasi Gen Z yang umurnya 19 tahun untuk hari ini. Nah, saat melihat halaman utama, dia bakal dikenalin tentang AI yang mana sebelum mengenerate tentunya kita bakal login terlebih dahulu. Kenapa harus login ketika kita masuk ke Generate? Nah, di sini sebelum generate harus login. Begitu dia menekan login, boleh ditekan dulu siapa namanya, siapa passwordnya, kemudian dia login. Nah, di login, setelah login, tombol ini bakal ngasih call to action gitu. Dengan warna yang solid tadi, kita bakal menerapkan prinsip visibility of system status, dan di mana sistem secara visual memberitahu kita si Rina ini untuk ngelakuin aktivitas apa. Nah, setelah login berhasil, Rina bakal pakai ngebuat 3 soal sesuai perintah di awal, 3 soal. Kemudian dia bakal milih multiple choice. Setelah itu bakal muncul seni budaya. Kemudian dia bakal ngupload nih, ngupload soal seni budaya. Setelah itu dia bakal ngisi si link yang bakal dikasih dia ke AIJ. Nah, setelah dia generate question, di mana desain ini menempatkan prinsip flexibility dan efficiency of use. Kami sadar bahwa setiap mahasiswa tuh punya cara belajar yang berbeda. Nah, dengan ini kita ada customisasi begitu. Kita ada PDF, ada link, bahkan kita bisa nge-prompt. Kita bakal bikin tulisan apa, kita bakal bikin soal apa gitu. Nah, untuk ini ketika kita tekan generate question, nah, dia tuh nggak bakal langsung muncul ke soal ya, tetapi bakal ada fitur loading begini. Nah, fitur loading ini menerapkan fundamental dari prinsip visibility of system status, di mana sistem ini harus lebih dahulu memberitahu pengguna yang sedang terjadi. Animasi ini menarik tips, tahukah kamu, begitu. Nah, bertujuan untuk membuat waktu tunggu terasa lebih singkat dan produktif. Nah, setelah dia ketemu loading ini, dia bakal ngerjain soal. Nah, dikerjain soal ini, kenapa desainnya kayak gini? Sebenarnya kita menggunakan prinsip estetik and minimalist design. Nah, tampilannya bersih, habis setelah karena bersih, jadi pengguna itu fokus terhadap apa yang dikerjain. Nah, untuk tombol radio ini kita pakai tombol yang konsisten dan standar, jadi semuanya bakal bulat di bawah. Kita bakal coba untuk mengisi salah satu dari 3 question ini, atau ketiga-tiganya kita isi. Kemudian kita tekan submit your answer yang pakai prinsip apa ya, prinsip flexibility and efficiency of use, karena dia lebih timbul daripada tulisan lainnya. Nah, kemudian bakal masuk ke review UTS seni budaya. Adapun goal kita untuk membuat ini adalah memastikan bahwa si user ini memahami benar-benar tentang soal yang sudah diberi gitu. Nah, rasa penasaran si Rina tentang review soal di sini, dia nggak bakal kembali ke soal
dan jawaban benar aja, tapi lebih ke penjelasan gitu. Mengapa desainnya seperti ini? Kami juga percaya bahwa bukan benar dan salah yang harus kami tanamkan saja, tetapi tentang prinsip help dan and documentation secara kontekstual, penjelasan yang detail, terus bentuk proaktifnya mengajarkan mengapa sebuah jawaban itu benar, bukan masalah benar atau salah, tapi tentang pendalaman dari pemahamannya si Andi ini. Nah, dari layar si Andi, maaf, dari layar si ini dapat bisa ngelihat statistik. Nah, di statistik ini lebih ke kita menekankan feedback. Nah, feedback dari si soal atau yang udah dikerjain sama si Reina. Nah, dari feedback ini sebenarnya kami pengen desain yang minimalis juga, kami meminimalkan desainnya lah supaya fokusnya itu ke presentasinya gitu. Nah, kemudian kita bisa ngerjain soal lagi ketika kita nekan history, kita bisa redo juga. Si Reina ini bisa redo, dia bakal ngerjain soal kayak tadi, kayak biasa. Karena kita fokusnya adalah user control and freedom gitu. Kenapa user control and freedom? Jadi si Rin ini nggak perlu jalan buntu gitu. Dia nggak bakal menemui jalan buntu ketika AI aja memberikan kebebasan kepada si Rina untuk mengerjakan alur belajarnya sendiri. Nah, untuk pengulangan sendiri, AI aja tidak ngatur gitu. Jadi, boleh diulang beberapa kali pun boleh gitu. Nah, setelah itu, kita bakal setelah ngelihat statistik, kita bisa ngelihat tadi history, kita bisa view. Nah, view tadi yang review. Setelah itu kita coba ke logout ya. Nah, kenapa kami pengen ada logout dari sesi belajar ini? Karena siklusnya adalah kita udah selesai dari soal, terus habis itu nganalisis, habis itu ketika si Rina udah ngerasa cukup, kita pengen nge-logout dari si web ini. Nah, dari gambar yang ada, kami bisa nekan sign out. Nih, sign out. Sebenarnya kenapa desainnya kayak gini? Kembali lagi kami mengikuti prinsip konsistensi dan standar. Jadi pengguna tuh nggak perlu mikir dan nyari di mana letak dari fungsi logout. Jadi ada polanya yang secara umum mudah dipakai di mana-mana gitu. Nah, proses logout ini menerapkan krusial sebenarnya user control and freedom. Jadi pengguna harus memiliki pintu keluar yang jelas untuk meninggalkan aplikasi kapanpun yang dia mau. Nah, setelah itu kita sure. Oke, nanti di sini kembali kosong. Setelah itu si Yoinanya boleh log out dan mungkin dia bakal memperkenalkan eh, web ini kepada teman-teman lainnya. Nah, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, izin share screen lagi. Oke. Slide selanjutnya adalah prinsip UX. Nah, kayak yang tadi aku jelasin, sebenarnya ini adalah rangkuman dari prinsip UX apa aja yang kita pakai. Nah, di halaman utama dan login, kita itu pakai match between system and real world, aesthetic and minimalist design. Kemudian di pembuatan soal kita flexibility dan efficiency of use. Ketiga, kita ada process loading, di mana visibility of system statusnya. Setelah itu ada keempat, ada pengerjaan soal, di mana kita harus konsisten dan standar agar fokus dari pengguna tidak kemana-mana. Kemudian di 5 ada review jawaban, yaitu help and documentation and feedback, di mana ada dokumentasi pembahasan dan feedback, yaitu statistik. Kemudian ada halaman hasil dan statistik, yaitu feedback dan estetik, and minimalist design. Kemudian ketujuh, seluruh alur navigasi kita pakai user control and freedom. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait testing resultnya. Nah, ini adalah gambaran dari hasil mes kami. Mungkin biar lebih enak, saya langsung share screen dari mesnya aja kali ya sebentar. Ketiga. Oke, baik. Ini adalah hasil dari mes kita, testingnya. Mungkin boleh ke page Ayo Kenalan, El. Nah, di sini kita bisa melihat dari beberapa belas partisipan kita tadi. Ini ada nama-namanya, kemudian ada kesibukannya di next page, El. Nah, kesibukannya ini 100% mahasiswa ya, karena kami memang menyasar
respondennya adalah mahasiswa. Oke, next. Oke, di sini masih loading. Oke, di sini untuk bagian page login, mungkin untuk langsung ke bawah aja. Nah, di sini pada tes untuk login ini kami menyediakan dua screen yaitu homepage dan juga login. Nah, di mana untuk homepage sendiri average time-nya itu rata-rata waktu di page home tersebut adalah 12 detik dan di page login-nya itu adalah 9 detik. Kemudian untuk misklik di page homepage-nya sangat minim ya, hanya 6% karena di homepage ini dari hasil analisis kami sudah sangat jelas apa yang user harus tekan untuk di homepage ini. Kemudian untuk misklik di login itu sangat tinggi sebesar 71%. Kenapa bisa terjadi? Karena berdasarkan analisis kami, pada bagian page login kami itu untuk form bagian username, password itu menurut kami masih terlalu kecil. Kemudian kotak terms and condition itu juga masih terlalu kecil sehingga mungkin user mengkliknya itu di bagian tulisannya bukan di bagian kotaknya sehingga banyak terjadi misklik. Nah, kemudian user juga sering mencoba untuk mengklik login dengan cara lain, yaitu seperti contohnya di sini untuk login dengan Google, dengan Apple, makanya terjadi misklik. Oke, balik ke page tadi, tolong yang atas scroll atas lagi, atas lagi. Nah, tadi, nah untuk bawahnya, sorry. Nah, untuk usability score sendiri, untuk di bagian homepage itu sebesar skor 94 ya, sangat bagus karena homepage ini tidak ada yang perlu dibingungkan. Sedangkan untuk di login sendiri, untuk login sendiri usability score itu sebesar 39. Nah, 39 ini menurut analisis kami terjadi karena yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, mungkin untuk page selanjutnya di generate question. Di sini juga kami menyediakan pertanyaan setiap habis testing di suatu page, seberapa mudah digunakan page tersebut. Nah, di sini kami mendapatkan skor 71% di bintang 5, di mana 71% tester atau responden itu menganggap bahwa loginnya sudah mudah. Oke, next. Oke, di bagian generate question langsung aja ke bawah bagian usability score. Nah, di sini kami menyediakan 5 screen. Yang pertama ada generate, kemudian ada generate jika user menggunakan PDF, kemudian generate jika sudah upload PDF-nya, kemudian ada screen login dan juga screen soal. Oke, di sini untuk average ya di bagian itu dulu aja. Untuk average time-nya yang paling besar kita bisa lihat itu ada di bagian generate PDF dan juga loading. Kenapa demikian? Karena menurut wawancara yang sudah kami lakukan di atas dulu aja, nggak usah di-scroll dulu. Nah, itu 21 detik itu didapatkan karena user itu bingung apa yang harus mereka pencet setelah muncul pop-up pilihan menu file dari komputer kita. Kemudian untuk di bagian loading sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Marcella tadi, karena user harus mengklik layarnya sehingga user masih bingung mereka harus mengklik di mana atau mereka menunggu terlalu lama sehingga average time-nya menjadi lebih lama. Kemudian untuk usability score sendiri di bagian generate ini terlihat sangat rendah ya 16%. Kenapa? Karena menurut analisis kami di sini kami itu menyediakan 3 pilihan di mana user atau responden itu bisa memilih untuk membuat soal berdasarkan kustomisasi, kemudian upload PDF ataupun upload link sehingga user ini banyak mengklik layar yang berbeda-beda sehingga miskliknya terjadi lumayan besar dan juga nah itu seperti yang terlihat di gambar sehingga usability score rendah. Oke, balik ke tadi El. Nah, usability score paling tinggi itu ada di soal karena di bagian soal itu sudah sangat jelas ya apa yang harus mereka lakukan. Mereka hanya harus menekan pilihan ganda dari masing-masing soal kemudian submit answer. Oke, boleh next aja langsung page selanjutnya. Nah, seberapa mudah untuk generate? Di sini kami mendapatkan 56% responden itu memberikan bintang 5. Oke, next. Nah, untuk di bagian statistik and redo bisa langsung kita lihat aja di bagian usability score. Nah, di sini kami menyediakan 3 screen, di mana screen pertama ada pembahasan, statistik soal, dan juga pembahasan lagi. Di sini misklik yang paling sering terjadi di screen kedua yaitu statistik soal. Kenapa?
Karena menurut analisis kami dan juga yang sudah kami diskusikan di bagian statistik soal ini masih belum jelas user itu harus ngapain gitu, atau apakah user hanya melihat saja atau bisa klik-klik something. Jadi user itu cenderung melakukan eksperimen klik, jadi miskliknya cenderung besar. Oke, next. Nah, di sini 69% user merasa mudah untuk melihat statistik dan juga melakukan redo. Oke, selanjutnya untuk bagian history dan statistik, di sini kami hanya menyediakan satu screen, yaitu statistik soal, dengan partisipan miskliknya itu ada di 44%. Ini cukup tinggi, dan usability score 65. Kenapa terjadi demikian? Karena user itu sering masih mungkin beberapa masih mencari tombol history yang ada di bagian navigation bar kami di atas. User itu cenderung mengklik di bagian tengah layar seperti yang terlihat di terlihat di layar. Di sini user cenderung mengklik bagian tersebut. Padahal seharusnya tombol history ada di bagian merah sini. Oke, boleh di next. Nah, di sini 75% user merasa puas dan juga mudah untuk melihat history dan statistik soal. Oke, next. Oke, untuk bagian logout itu kami menyediakan 3 screen, yaitu history, profile page, dan juga untuk sign out. Di mana misklik yang paling banyak terjadi ada di sign out. Mungkin di sini menurut analisis kami kenapa hal tersebut terjadi, karena di bagian sign out ini user masih bingung apa yang harus mereka klik gitu. Jadi mungkin user mau membatalkan sign out-nya, tapi user mengkliknya itu di bagian luar layar yang bisa diklik gitu. Jadi terjadi banyak misklik. Oke, mungkin boleh di next saja, El. Untuk mempersingkat waktu, di sini 73% user merasa mudah untuk logout dari AIG. Next. Oke, mungkin ini di bagian terakhir sini kami membebaskan responden atau user untuk mengeksplor AIJ ini ya. Jadi di sini mungkin kita review sedikit saja. Boleh scroll ke bawah. Oh, oke, hasilnya hanya segitu saja. Oke, mungkin boleh di next saja. Oke, di sini untuk pertanyaan terakhir, seberapa efektif dan efisien AIJ, desain dari AIJ yang telah kami buat menurut responden. Di sini yang paling banyak responden menjauh 10 atau sangat bagus, yaitu 50% responden. Sementara ada 7% responden atau sekitar 1 responden itu yang memberi skor 5 gitu. Mungkin menurut responden, menurut analisis kami, kenapa beliau memberikan skor 5, mungkin masih banyak masih banyak hal yang bisa diperbaiki dari desain kami gitu, entah itu dari tombol yang terlalu kecil ataupun instruksi yang kurang jelas begitu. Oke, next. Oke, nextnya mungkin saya akan share screen lagi ya. Baik, di sini setelah melakukan testing dengan MES, kami melakukan in-depth interview atau wawancara lanjutan dengan beberapa responden yang sudah mengisi MES kami. Di sini kami menarik beberapa kesimpulan. Pertama, menurut sebagian besar responden, tampilan awal masih membingungkan, terutama saat upload file, loading, dan melihat history. Untuk upload file sendiri, seperti yang sudah tadi saya jelaskan, user masih bingung setelah pop-up file dari komputer kita muncul, apa yang harus dilakukan. Kemudian untuk loading sendiri, user tidak tahu bahwa itu harus diklik, dan juga untuk melihat history masih bingung mencari tombol. Kemudian untuk beberapa user juga mengeluhkan desain yang masih kurang menarik ditemukan pada bagian statistik dan juga input. Kemudian halaman interaktif seperti generate soal dan juga landing page itu merupakan halaman yang paling mencerminkan teknologi dari AI sendiri, dari desain kami. Kemudian fitur baru yang saran dari user yang kami lakukan wawancara lanjutan, itu bisa menjadi penjelasan jawaban soal yang lebih mendalam, kemudian tanya jawab materi, AI dengan AI, dan speech to text, dan juga generate video. Kemudian ada saran dari user sendiri, itu adalah tingkatkan konsistensi desain, branding lebih jelas, dan juga pemilihan warna yang lebih baik. Menurut analisis kami dan juga responden yang sudah kami wawancarai, skor kepuasan rata-rata dari penggunaan AIJ ini adalah 8,33 dari 10, menunjukkan potensi yang cukup baik untuk pengembangan lebih lanjut. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.